Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada siang hari ini Allah masih memberikan kemudahan dan juga kekuatan untuk kita untuk melanjutkan kembali daurah kita membahas Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah ini sesi yang ke-10. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada Babul Waqfi wal Ibtida'. Kita baca. Qala an-Nadhimu rahimahullah ta'ala, وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. Baik, sampai sini ya. Setelah kita mempelajari tentang tajwidul huruf, alhamdulillah satu cabang ilmu sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan tajwid. Karena tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan atau memperbagus bacaan setiap hurufnya. Kita pelajari makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim, tarqiq. Kemudian ahkamut tajwid, kita pelajari hukum-hukum tajwid seperti nun sukun dan tanwin, mim sukun, kemudian mad. Maka setelah itu semuanya selesai, yang semua itu berkaitan dengan apa? Lafaz. Maka sekarang kita berpindah kepada makna, kepada sesuatu yang sangat penting yang merupakan pelengkap daripada tartil, yaitu ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat berhenti, walib tidak, dan juga memulai kembali bacaan. Wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah engkau mentajwidkan huruf-huruf, la budda min ma'rifatil wuqufi walib tidak, engkau harus mempelajari atau mengetahui tentang waqaf-waqaf dan ibtida. Kenapa ini sangat penting? Dikarenakan seseorang tidaklah dianggap sempurna pengetahuannya tentang Al-Quran kecuali ketika dia memahami dengan baik permasalahan waqaf dan ibtida. Al-Imam Ibnul Ambari mengatakan, min tamami ma'rifatil Quran ma'rifatul waqfi wal ibtida. Di antara kesempurnaan pengetahuan seseorang terkait dengan Al-Quran yaitu pengetahuannya tentang cara berhenti dan mulai kembali. Jadi waqaf dan ibtida sangat penting. Bahkan Abu Hatim As-Sijistani beliau mengatakan, man lam ya'rifil waqfa la ya'riful Qur'an, atau la ya'riful Qur'an man lam ya'rifil waqf. Tidak dianggap mengetahui Al-Qur'an orang yang tidak mengetahui tentang waqaf. Baik. Jadi ini tadi Abu Hatim As-Sijistani beliau mengatakan, man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengerti tentang tata cara waqaf, maka dianggap belum mengerti Al-Quran. Ini penting ya, waqaf dan ibtida sangat penting. Jadi tartil tercapai dengan dua hal ini. Selain huruf-hurufnya bagus, tajwid ya, juga harus memahami titik komanya, di mana dia berhenti dan juga di mana dia harus memulai kembali. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama terkait dengan waqaf. Waqaf ini berhenti. Kemudian saktah artinya adalah diam atau menahan. Kemudian qata' artinya adalah memutus atau menghilangkan. Tiga istilah ini harus kita ketahui. Waqaf, saktah, dan juga qata'. Waqaf itu maksudnya adalah berhenti sejenak dalam rangka mengambil nafas. Jadi kita berhenti karena istirahat, pengen ngambil nafas supaya bisa melanjutkan lagi bacaan. Ini namanya waqaf. Sedangkan saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ibaratkan kita naik motor, kita berhenti tapi tanpa mematikan mesin. Ini namanya saktah. Kemudian melanjutkan lagi bacaan. Adapun qata', maka ini memutus bacaan Al-Quran atau selesai dari bacaan Al-Quran dan beralih kepada aktivitas yang lainnya. Ini namanya qata'. Dan seorang yang melakukan qata' kemudian mau membaca Al-Quran kembali, maka dia dianjurkan untuk membaca isti'adzah kembali.
Kalau ternyata dia baca Al-Quran kemudian diselingi ngobrol, diselingi dengan makan, diselingi dengan ke toilet, kemudian baca Al-Quran lagi, maka dia dianjurkan untuk membaca isti'adzah kembali. Ini qata'. Dan qata' dilakukan di akhir ayat, minimalnya di akhir ayat. Lebih utama lagi kalau ternyata berhenti di akhir surah atau di akhir kisah. Intinya berhenti pada waqaf yang tam, sempurna. Jadi tidak ada kaitan lagi dengan kalimat setelahnya, baik dari segi susunan bahasa maupun dari segi maudhu' atau tema, dari segi makna, dari segi temanya. Ini qata' ya. Nah, kunci untuk qata' itu biasanya itu akhir surah atau akhir, kalau di sebagian mushaf itu ada tanda huruf ain itu, rubu' apa ya namanya? Huruf ain itu. Untuk ruku' itu biasanya menunjukkan akhir tema itu, akhir pembahasan. Biasanya, hanya sekarang sudah mulai jarang itu Al-Quran cetakan Indonesia. Ada ain-ainnya itu, ain itu untuk berhenti. Artinya apa? Akhir pembahasan atau akhir tema, akhir kisah. Atau minimalnya adalah di akhir ayat. Ini qata'. Adapun kalau untuk waqaf, maka bisa jadi di tengah ayat, bisa jadi di akhir ayat, bisa jadi di tengah surat atau di akhir surah. Adapun ibtida, maka maksudnya adalah memulai. Seseorang mungkin bisa wakaf sembarangan, apalagi kondisi darurat, maka ada wakaf ittirari, darurat, nggak apa-apa, wakaf dimanapun nggak apa-apa, namanya juga darurat, kehabisan nafas, batuk, kaget, bersin, wakaf dimanapun tidak masalah. Yang biasanya bikin bingung adalah ibtidanya, ini baca ayatnya panjang, kemudian kehabisan nafas di tengah-tengah ayat, akhirnya bingung, hayo lo, mulai dari mana, bingung gitu. Ngambil satu kata sebelumnya atau dua kata atau tiga kata ini, nah, ngira-ngira akhirnya. Kalau tahu bahasa Arab enak, oh ini dari sini nih pasnya. Jadi kalau tidak tahu itu bingung. Maka ibtidah ini sebenarnya lebih susah daripada wakaf, karena benar-benar harus tahu ini pasnya, ini kata sambungnya dari mana nih ya, gitu. Dari mana nih pasnya ini. Baik. Faedah mempelajari wakaf dan ibtidah ini kami ambil dari buku Syekh Hisham hafizahullah ta'ala, Ad-Durarus Sakandariyah. Di antaranya adalah yang pertama menjelaskan makna yang diinginkan dari kalamullah. Allah itu ketika menurunkan ayat ini maksudnya apa sih gitu. Maka maksud itu bisa kita peroleh ketika memang berhenti dan mulainya tepat, titik komanya tepat. Karena kalau salah titik atau salah koma, nah ini bisa jadi mengubah makna. Yang kedua, menjaga nas Al-Quran dari hal-hal yang dapat mengubah atau merusak makna yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini hampir mirip ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tingkat pengetahuan pembaca Al-Quran terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, makanya tadi dikatakan ya, man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Quran. Orang yang enggak mengerti tentang waqaf, enggak tahu cara berhenti, maka dianggap tidak mengerti Al-Quran. Jadi seorang pembaca Al-Quran yang memang dia memiliki tingkat pengetahuan yang baik, maka bisa dilihat dari bagaimana dia waqaf dan ibtida. Dan tentunya ini selain ilmu Al-Quran seperti tafsir ya, juga yang paling penting adalah bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan pembaca Al-Quran untuk rehat sejenak demi mengisi paru-parunya dengan udara. Ya, fungsi daripada waqaf tadi apa? Istirahat. Ya, ibaratnya ngisi bensin dulu, ngisi udara dulu ke paru-paru, kemudian melanjutkan kembali bacaan. Pembagian wakaf dibagi dari dua sisi. Pembagian wakaf dibagi dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi pembacanya, kondisi pembacanya. Jadi halnya. Kenapa berhenti di sini? Oh, karena kondisi pembacanya darurat. Terpaksa berhenti di sini, darurat nih. Entah itu kehabisan nafas, entah itu karena kaget, jeder misalnya karena ada petir, nah berhenti dadakan tuh. Nah, maka ini darurat, ittirari. Nah, entah itu nantinya bersin atau entah batuk atau entah tiba-tiba mungkin ada baca Al-Quran orang ketiduran langsung juga ada. Lagi baca Al-Quran tidur dia, lagi tahfidz terus tidur. Ini wakaf kan, ittirari itu. Maka dari sisi pembaca, dari yang pertama dari sisi kondisi pembacanya, nanti ada beberapa wakaf. Yang penting pertama dari sisi kondisi pembacanya. Apakah dia darurat? Apakah dia itu berhenti karena dites, ikhtibari, atau karena dia hendak menjamak riwayat atau qiraat, intizari, nunggu dulu.
memang belum selesai nih maknanya, tapi saya pengen meringkas, makanya berhenti di sini. Saya ingin menyelesaikan cara baca yang ini, gitu. Ini intizari, atau memang sengaja berhenti di situ. Ikhtiyari, memang pilihan untuk berhenti di situ. Jadi dari kondisi pembacanya ada 4. Yang pertama tadi idtirari, hafalkan ya, baca sama-sama. Idtirari, darurat. Ikhtibari, menguji, artinya dites oleh guru. Coba antum berhenti di sini. Ini dengan ta atau dengan hak? Coba antum berhenti di sini. Ini dengan maktu atau mausul nih. Nah, itu berarti sedang dites, sedang diuji. Kemudian berikutnya intizari, menunggu untuk menjamak qiraat. Kemudian ikhtiyari, pilihan, maksudnya sengaja untuk berhenti di situ. Jadi dari sisi kondisi pembacanya dibagi menjadi 4. Hafal ya? Sama-sama. Idtirari, ikhtibari, intizari, ikhtiyari. Hukum untuk 3 pertama yaitu apa? Idtirari, ikhtibari, intizari, maka boleh berhenti dimanapun. Namanya aja lagi darurat, ya di mana aja nggak apa-apa. Namanya aja lagi dites oleh guru, ya udah nggak apa-apa walaupun maknanya belum sempurna. Namanya aja lagi mau jamak, maka menunggu dulu, ini belum selesai. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. Sudah sempurna belum maknanya? Belum. Wabilakhirah, dan dengan akhirat maksudnya apa? Wabilakhirah 2 harakat. Wabilakhirah 4 harakat. Wabilakhirati hum yuqinun. Ini namanya waqaf apa? Intizari, walaupun belum selesai maknanya ya. Yang jelas jangan sampai maknanya itu jadi rusak, jangan sampai jadi bahaya. Kalau tadi memang belum sempurna nggak masalah, tapi kalau jadi rusak harus hati-hati juga. Contoh, ini pernah ceritakan Syekh Abdul Karim. Jadi ada orang baca misalkan pengen menjamak, tabbat yada abi, harusnya selesaiin aja bila kan. Bapaknya dengar kaget, loh. Kamu doain saya atau gimana gitu. Tabbat yada abi, tabbat yada abi, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini tanggung gitu, seolah-olah bapaknya yang celaka kan, padahal Abi Lahab. Taib. Jadi intinya untuk 3 pertama, idtirari, ikhtibari, dan intizari, berhenti dimanapun nggak masalah. Yang penting nanti ibtidanya, memulai kembalinya. Cuman tadi jangan sampai maknanya jadi rusak. Ya, kalau yang cuman sekedar kurang sempurna, naqos, maka nggak masalah. Jadi ada naqos, ada fasad. Ingat ya, berhenti kalau memang belum selesai maknanya itu bisa jadi cuman kurang sempurna saja, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai rusak gitu ya, bukan itu maksudnya Allah. Jadi bahaya ini, bahaya. Innallaha la yaghfir. Loh, ngawur ente. La ilah. Ngawur ente. Ini berubah mananya ini, jadi bahaya gitu. Maka harus diperhatikan. Adapun yang keempat, nah ini ikhtiyari. Ikhtiyari itu pilihan, sengaja untuk berhenti di situ. Maka ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Hafal ya? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh nanti ada 3, yaitu tam, kafi, dan hasan. Sedangkan yang tidak boleh adalah qabih. Tam artinya sempurna, kafi artinya cukup sempurna, sedangkan hasan artinya bagus atau baik. Adapun qabih artinya buruk, jelek. Maka 3 yang pertama, tam, kafi, hasan boleh, jaiz. Sedangkan untuk yang qabih tidak boleh. Hafal? Kita ulangi. Pembagian waqaf dibedakan menjadi 2 sisi. Sisi yang pertama apa? Kondisi pembacanya. Ada 4 tadi apa? Idtirari, ikhtibari, intizari, ikhtiyari. Taib. Yang kedua, sisi yang kedua adalah dari sisi objeknya. Kalau tadi kan kondisi pembacanya. Ngapain kamu berhenti di sini? Loh, saya darurat kok. Ngapain berhenti di sini? Lagi dites kok. Ngapain berhenti di sini? Lagi nunggu mau jamak kok gitu. Ngapain berhenti di sini? Emang saya sengaja berhenti di sini gitu. Nah, kalau yang kedua objeknya.
Dari segi kalimat Qur'aniyahnya ini. Kenapa berhenti di sini? Karena memang dari segi objeknya di sini sudah sempurna, namanya wakaf tam. Dari sisi ada dua istilah yang harus antum ketahui. Fahami baik-baik dua istilah ini karena ini jadi pondasi. Istilah pertama namanya adalah i'rab atau lafaz, sama saja. Lafaz atau i'rab. Susunan bahasa. Jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Jumlah fi'liyah berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau Indonesia ya SPO. Baik, subjek, predikat, objek. Ini namanya dari sisi lafaz atau apa? I'rab. Jelas ya? Istilah pertama apa? Lafaz atau i'rab. Yang kedua makna. Makna itu tema, pembahasan. Lagi ngomongin tentang apa gitu. Nah, anak akan jelaskan dulu. Bahwa wakaf ditinjau dari segi objeknya itu dibagi menjadi 4 rincinya. Kalau tadi secara globalnya kan 2, jaiz, ghairu jaiz. Yang jaiz ada 3 kan? Nah, ada tam, ada kafi, ada hasan, kemudian ada qabih. Sebelum kita masuk ke matan, ana jelaskan dulu ini karena matannya ini bahasanya sebagian orang agak susah memahami. Makanya ana jelaskan dulu poinnya aja dulu. Ya, intinya aja dulu baru nanti kita masuk ke matan. Ada wakaf tam. Tam artinya sempurna. Maksud dari wakaf yang sempurna adalah wakaf pada kata yang tidak ada hubungan dengan kata setelahnya, baik dari segi apa? Lafaz maupun makna. Dari segi susunan bahasa nggak nyambung lagi dengan setelahnya, udah sempurna. SPO-nya dapat, mubtada khabarnya dapat, fiil fa'ilnya dapat. Dan dari segi tema, dari segi makna. Kalau susunan bahasa saja sudah sempurna, taib, maka nantinya tema juga di sini sempurna. Contoh, misalkan, wakaf tam terjadi di setiap akhir surah. Antum wakaf di akhir surah Al-Fatihah, wakaf tam. Antum wakaf pada akhir surah Al-Baqarah, wakaf tam. Wakaf di akhir Ali Imran, wakaf tam. Sampai wakaf pada An-Nas, akhir surah An-Nas, wakaf tam. Setiap akhir surah namanya wakaf tam. Kenapa? Karena susunan bahasanya sudah sempurna. Taib, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sudah sempurna belum susunan bahasanya? Sudah. Dari segi makna, dari segi tema udah selesai belum? Sudah. Karena nanti di awal surah pembahasannya baru lagi. Jelas ya? Jadi wakaf tam bisa jadi pertama adalah di akhir surah atau di akhir kisah. Sudah selesai kisah tentang Nabi Nuh. Seret. Kemudian tiba-tiba wa ila adin akhahum huda. Maka tadi wakaf sebelum wa ila adin akhahum huda namanya wakaf tam. Kenapa? Dari segi susunan bahasanya sempurna, dari segi tema juga sudah sempurna, sudah selesai. Enggak ada kaitannya lagi dengan berikutnya. Jelas ya? Ini berikutnya kisah Nabi Hud. Nanti di akhir kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, maka itu namanya wakaf tam. Yaitu yang ana sebut tadi sebagian mushaf ada tanda ainnya itu. Biasanya itu akhir kisah itu. Atau akhir pembicaraan tentang orang-orang bertakwa pindah ke orang yang kafir, atau orang yang beriman pindah ke orang yang tidak beriman. Contoh, antum berhenti pada surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pertanyaannya, dari segi bahasa, susunan bahasa sudah sempurna belum? Mubtada khabar sudah dapat? Sudah. Dari segi makna, dari segi tema sudah selesai belum pembahasan orang bertakwa? Sudah. Kenapa? Karena setelahnya innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pembahasan orang-orang kafir. Artinya wakaf di sini wa ulaika humul muflihun, wakaf tam. Jelas ya? Jadi sekali lagi, wakaf tam bisa jadi di akhir surah pertama ini, atau di akhir kisah, atau di akhir pembahasan yang berlawanan, misalkan mukmin dengan orang tidak mukmin, ya, kemudian tadi bertakwa kemudian ke kafir dan lain sebagainya. Ya, perintah selesai, konsekuensinya selesai, baru kemudian ada larangan misalkan, maka ini namanya wakaf tam. Bisa jadi di akhir surah, bisa jadi di akhir ayat. Tapi terkadang juga di tengah-tengah ayat bisa jadi wakaf tam. Sekali lagi, wakaf tam bisa jadi juga di tengah ayat. Nah, apa tandanya wakaf tam? Kalau tanda wakafnya, kalau di akhir surah atau di akhir ayat memang biasanya nggak ada tandanya. Karena ya sudah akhir surah ngapain kasih tanda? Udah di akhir ayat ya udah ngapain kasih tanda? Akhir ayat ya berhenti gitu.
Tapi kalau di tengah ayat kan perlu ada tanda gitu. Maka apa tanda waqaf tam di tengah ayat? Biasanya kalau enggak mim, waqaf lazim itu kan? Innama yastajibul ladzina yasma'un. Contoh. Yang mendengar, yang mengijabahi, yang menerima dakwah adalah orang yang bisa mendengar saja. Innama ilil hasr, hanya orang yang mendengar yang bisa mengijabahi atau mendengar dakwah. Selesai itu. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Adapun orang mati ini lain hal. Orang mati enggak dengar dan orang mati enggak bisa nerima dakwah otomatis. Jangankan untuk nerima dakwah, dengar aja enggak gitu. Adapun orang mati maka Allah akan bangkitkan mereka dan akan dikembalikan kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini beda berarti. Jelas ya? Jadi tandanya apa? Mim. Atau terkadang tandanya adalah qala, al-waqfu aula. Yang penting penandaan wakaf pada mushaf itu ijtihadiyah para ulama, maka satu mushaf dengan mushaf yang lain tandanya beda-beda. Ya, maka paling utama antum paham maknanya, insya Allah ini yang paling selamat. Kalau paham maknanya, insya Allah aman. Kalau memang belum tahu bahasa Arab, nggak talaki juga dengan guru, ya udah taklid dengan tanda wakaf yang ada di mushaf saja sambil banyak-banyak istighfar. Ya udah, benar atau salah nggak tahu, yang penting anda ikut aja udah taklid aja kan. Yang taklid bagi orang awam ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang tahu, yang alim, maka taklid. Ngapain taklid? Gitu. Udah bisa mengolah dalil, ya udah, nggak perlu taklid. Jelas, ini namanya wakaf apa? Tam. Sampai sini paham insyaallah? Ini penting nih. Wakaf tam adalah wakaf pada kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari susunan bahasa, lafaz atau i'rab, dan juga makna pembahasan. Sudah selesai. Apa hukum wakaf tam? Boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Jadi boleh berhenti dan langsung lanjut dari setelahnya. Ini hukumnya. Setelahnya waqaf kafi. Kafi artinya adalah cukup sempurna. Waqaf yang cukup sempurna ini maknanya adalah, perhatikan, waqaf pada kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi susunan bahasa, dari segi lafaz. Jadi sebenarnya SPO-nya sudah dapat, mubtada khobarnya sudah sempurna, fi'il fa'il maf'ulnya sudah sempurna, tapi masih ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi makna, dari segi tema. Contoh, ketika seorang membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala la yu'minun. Baik. Anzartahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Dari segi susunan bahasa sudah selesai belum? Sudah. Baik. Tapi dari segi tema dengan khatamallahu 'ala qulubihim masih nyambung belum? Ini masih nyambung tidak terkait dengan orang kafir? Masih. Maka ini namanya waqaf kafi. Yaitu berhenti pada kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya hanya dari segi tema. Tapi untuk susunan bahasanya sudah selesai, sudah tuntas. Mafhum ya? Apa hukum waqaf kafi? Sama dengan waqaf tam. Boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari setelahnya. Jelas? Dan waqaf kafi ini bisa jadi di akhir ayat atau di tengah ayat. Kalau di akhir ayat ya nggak ada tandanya. Kalau di tengah ayat biasanya tandanya kalau enggak qala jim. Perhatikan. Qala jim. Ya enggak? Jadi jim itu kan jaiz ya. Boleh berhenti, boleh lanjut. Baik. Qala al-waqfu aula. Jadi enggak melulu kalau qala ini pasti tam, ini pasti kafi. Harus tahu maknanya. Yang jelas hukumnya sama. Antum berhenti boleh. Ya enggak? Makanya qala al-waqfu aula. Berhenti boleh enggak? Boleh. Bahkan lebih utama. Sudah selesai kok. Sudah selesai ini susunan bahasanya gitu. Kemudian kalau disebut jim jaiz, ya boleh berhenti boleh lanjut. Artinya ya memang secara susunan bahasa udah selesai. Tapi kalau lanjut pun antum juga boleh. Jangankan yang di sini, di akhir surah kalau walaupun sudah waqaf tam antum lanjut, boleh nggak? Boleh nggak antum lanjut dari akhir surah Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim kemudian di awal surah An-Nas? Boleh nggak? Boleh. Walaupun tam akhir surah boleh aja. Jelas ya? Taib. Jadi itu tadi waqaf kafi. Yang ketiga waqaf hasan. Waqaf hasan. Taib. Kalau di sini ana tulis nih. Waqaf kafi tadi tandanya jim ya atau shalah. Ini relatif sebenarnya, relatif.
Sekali lagi ini relatif. Bisa jadi kadang kola. Itu tadi karena beda-beda. Bahkan satu kasus satu tempat, sebagian naruhnya jim, sebagian sholat, sebagian kola, ada loh. Beberapa mushaf dikumpulkan, loh beda semua. Satu lagi nggak ada tandanya. Ya itulah tadi ijtihadiyah itu. Tergantung para ulama yang meletakkan tanda tersebut. Yang ketiga wakaf hasan, wakaf yang baik. Perhatikan. Ini harus fokus kalau yang wakaf hasan. Wakaf tam, wakaf kafi gampang. Wakaf hasan harus mikir dikit. Wakaf hasan adalah wakaf pada kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya. Ingat ya, masih ada kaitan dengan kata setelahnya. Baik dari segi lafaz, susunan bahasa, maupun makna. Kalau susunan bahasa aja masih nyambung, apalagi makna, apalagi temanya, pasti masih nyambung kan? Namun jumlahnya mufidah, kata-katanya, kalimatnya sudah bisa difahami dengan baik. Anu ulangin. Walaupun dia masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rabnya masih majrur nih. Ya enggak? Harusnya berarti kan dari segi susunan bahasa masih nyambung kan? Apalagi dari tema, ngomongin tentang Allah nih. Masih nyambung. Tapi saat berhenti di situ kita bisa paham, sudah jelas. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Oke. Sampai sini ini namanya wakaf hasan. Dari mana kita tahu wakaf hasan? Kata setelahnya Ar-Rahmanir Rahim. Masih majrur. Harusnya kalau kalimat baru ya marfu kan? Majrur berarti secara i'rab masih nyambung dengan lillah. Dan Rabbi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini namanya wakaf hasan. Baik. Ketika antum berhenti pada Rabbil Alamin, sudah bisa difahami belum? Sudah. Maka wakaf hasan itu berhenti pada kata yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi i'rab masih sama-sama majrur. Apalagi dari segi tema masih nyambung ngomongin tentang Allah, tapi saat berhenti antum sudah bisa pahami dengan baik. Jumlahnya mufidah. Jelas ya? Baik. Dan wakaf hasan itu ada dua kondisi. Kondisi saat di akhir ayat seperti alhamdulillahirabbil alamin tadi, dan di tengah ayat seperti misalkan Alhamdulillah. Perhatikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke, bisa difahami? Bisa. Mubtada khobar dapat. Tapi sebenarnya dari segi i'rab masih nyambung nggak dengan Rabbi ini? Masih. Sama-sama majrur lillahi Rabbi. Maka ini namanya wakaf hasan di tengah ayat. Walaupun masih ada kaitan dari segi i'rab dan tema, makna, tapi sudah mufidah. Jumlahnya mufidah. Jelas sampai sini? Hukumnya. Hukum untuk wakaf hasan di akhir ayat maka sama dengan tam dan kafi. Ulangi. Hukum wakaf hasan di akhir ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Wakaf Ar-Rahmanir Rahim. Wakaf namanya wakaf hasan di akhir ayat. Hukumnya apa? Sama dengan tam dan kafi. Boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dengan kata setelahnya. Mafhum insyaallah? Ini kalau di akhir ayat ya. Kalau di tengah ayat alhamdulillah, boleh nggak berhenti? Boleh. Tapi ulang dari sebelumnya. Jelas? Ini biasanya banyak di wa atof itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Enggak kuat di situ. Dari mana ini? Langsung apa? Ngulang. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah dan seterusnya. Sama juga misalkan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Cuman kuat sampai sini. Langsung wa tawasaw bis sabr atau ngulang? Ngulang. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jelas ya? Baik. Jadi itu hukum wakaf hasan di akhir ayat boleh berhenti dan langsung lanjut dari setelahnya. Kalau di tengah ayat boleh berhenti tapi ngulang dari sebelumnya. Paham insyaallah? Nah, tiga ini tam, kafi dan hasan namanya wakaf jaiz, boleh berhenti. Makanya hukumnya jaiz. Terakhir satu lagi yang ghairu jaiz yaitu wakaf qabih. Wakaf qabih adalah wakaf
pada kata yang masih ada hubungan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rab maupun tema. Sampai sini sama dengan wakaf hasan kan? Sama kan? Masih ada kaitan dengan kata setelahnya baik dari segi i'rab maupun makna. Hanya saja saat berhenti di situ akan menimbulkan naqs, kurang sempurna, kurangnya makna. Jadi enggak jelas maknanya apa ini, atau fasad atau rusak maknanya. Ingat, wakaf qabih itu ada dua, kalau enggak dia naqs, mengurangi makna, atau dia fasad, merusak makna. Contoh, orang baca tiba-tiba alhamd, apa maksudnya? Segala puji gitu, pujian apa ini? Naqs ini namanya. Tapi kalau sampai berubah makna, la taqrabus shalah, jangan deketin salat. Wah, bahaya nih. Jangan deket-deket salat. Baik, ini fasad. Atau tadi la ilah, atau misalkan yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Nah, ini salah ini. Seolah-olah orang-orang zalim juga Allah masukkan ke rahmatnya bersama orang yang Allah kehendaki. Padahal enggak. Wadh-dhalimin ini kalimat baru. Sama juga misalkan qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina faakalah. Kita main sama Yusuf, kemudian kita tinggalin Yusuf di samping barang-barang kami, kemudian dia memakannya. Ini yang makan Yusuf atau barang makan Yusuf? Yusuf makan barang atau barang makan Yusuf, kan gitu. Ini naqs. Afwan, ini fasad maksudnya. Ini fasad. Naqs yang tadi bism atau alham. Ini fasad, ini yang rusak. Padahal harusnya apa? Faakalahu dhi'b. Serigala memakannya, itu makan Nabi Yusuf alaihissalam. Jelas ini? Baik. Maka hukum untuk wakaf qabih adalah, perhatikan, hukum wakaf qabih itu adalah haram jika disengaja. Jadi tidak boleh. Tapi ma'fu, dimaafkan kalau tidak tahu. Enak jadi orang jahil itu. Jadi nggak tahu ilmunya, udah dimaafin ya. Udah namanya juga nggak tahu, biarin aja. Gitu. Tapi bagaimana kalau ternyata loh, nggak boleh di situ tadi. Nah, terus apa yang saya lakukan? Saya udah terlanjur berhenti di sini. Saya nggak tahu tadi. Gitu. Yang dia harus lakukan adalah setelah tadi dia istighfar, astagfirullah salah ternyata ya. Terus bertekad untuk belajar. Berikutnya yang dia lakukan adalah ngulang dari sebelumnya. Jadi seperti wakaf hasan tadi ya, ngulang dari sebelumnya. Nah, ibtidak ini yang nanti ribet. Dari mana ini mulainya? Kan gitu. Kata kuncinya ibtidaklah dari apa? Kata qala atau qalat atau qalu itu contoh. Walaupun enggak selalu kayak gitu, walaupun enggak mutlak gitu. Atau kata sambung seperti wa, fa, summa gitu kan? Itu kata sambung. Ya. Apa ini? Dari mana? Wa aja. Wal munkhaniqatu gitu. Fa, fal yanzur misalkan. Summa liyaqta' misalkan. Jadi kalau ada summa, fa atau wa, ini kata sambung, udah mulai dari situ aja. Walaupun sekali lagi enggak mutlak benar. Kadang ada yang kurang tepat juga gitu. Yang paling tepat adalah harus tahu artinya, belajar bahasa Arab. Sudah selesai tadi. Tapi kalau tadi salahnya itu berkaitan dengan Allah, orang sengaja untuk mengatakan itu gitu ya. Gimana, saya udah banyak dosa. Saya nih melakukan banyak maksiat nih. Kira-kira diterima enggak tobat saya nih? Oh, enggak diterima. Dalilnya innallaha la yaghfir. Sesungguhnya Allah itu enggak akan mengampuni. Dosa itu udah kegedean, enggak bisa diterima. Nah, ini salah ini. Apalagi kalau berkaitan dengan Allah, misalkan tadi la ilah itu. Loh, ateis itu ada dalilnya itu. La ilah katanya. Ya kan? Dia cuman penggal sampai situ gitu. Wakaf kalau dia berhenti di situ dengan sengaja, ya, itu merusak makna. Ilama auhamal makna wa qarihi nawa. Kalau ternyata merusak makna dan pembacanya itu niat untuk mengucapkan itu gitu ya, maka ini yang haram, bahkan bisa jadi kekufuran. Nah, maka harus hati-hati. Kalau jahil dimaafkan insyaallah. Yang penting setelahnya belajar. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembagian wakaf. Sekarang kita masuk ke matan supaya nyambung. Baru antum nanti bisa gitu. Kalau belum paham langsung ke matan biasanya pusing. Apa ini maksudnya? Apalagi nanti kebolak-bolak ya.
Yang mana ini nyambungnya? Baik. Kita ke halaman 256. Kita baca. Wahyatu qasamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu fal kafi. Coba teman-teman yang ngajar jazariyah siapa? Angkat tangan. Yang ngajar jazariyah di kelas atau di daurah gitu. Ada yang ngajar jazariyah? Ada nggak? Angkat tangan. Ada Ustadz sini. Ada Syekh ngajar kan jazariyah? Antum Syekh belakang Syekh Khalil ngajar nggak jazariyah? Nah, ana tanya, biasanya yang ngajar jazariyah kalau udah ketemu bapak Covid tidak ini ribet nih bener nih. Gimana ini jelasin ke peserta gitu. Saya sih paham tapi ngomongnya susah juga kadang gitu. Apalagi pesertanya gitu. Maka kita coba ya bismillah, semoga antum paham. Perhatikan. Tadi di awal wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Harus mengetahui tentang wakaf dan ibtida. Nah, wakaf dan ibtida itu tuqsamu idzan thalathatan. Wakaf dan ibtida itu terbagi menjadi 3. Thalathatan di sini ini mansub binaz'il khafid. Maksudnya ila thalathatin, terbagi menjadi 3 macam. Baik, apa itu tamun? Kita bahas tentang wakafnya dulu ya. Wakaf dibagi menjadi 3. Ini maksudnya wakaf yang jaiz ya. Wakaf yang jaiz, wakaf ikhtiyari yang jaiz. Yang pertama tamun, yaitu tam, kafi dan hasan. Wahya lima tamma, perhatikan. Semua ini mau tam, mau kafi maupun hasan, ini jumlahnya tamam, mufidah. Jumlahnya sempurna. Anu ulangin. Mau itu tam, kafi, hasan, jumlahnya mufidah. Apa arti jumlah mufidah? Gampangnya kita bisa paham. Memberikan faedah artinya kita bisa paham gitu. Wa ulaika humul muflihun. Oke, paham. Gitu. La yu'minun. Oke, paham. Baik. Kemudian alhamdulillah. Oke, paham. Bisa difahami. Segala puji bagi Allah. Oke. Ini namanya jumlahnya mufidah. Semuanya ini. Jadi tamma di sini mencakup waqaf tam, kafi dan juga hasan. Bukan tamma adalah waqaf tam tadi, bukan. Tamma di sini keseluruhannya. Bahwa 3 macam waqaf itu semuanya tamma, jumlahnya mufidah. Mafhum sampai sini? Baik. Sekarang definisinya. Fa illam yujadi ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi fattamu. Perhatikan. Fa illam yujadi ta'alluqun, jika tidak ditemui ta'alluq kaitan. Au kana ma'nan atau makna. Ta'alluq di sini maknanya adalah kaitan dari segi apa? Dari segi lafaz. Jadi kalau ternyata enggak ada ta'alluq, enggak ada kaitan sama sekali, seret. Antum perhatikan. Berhentinya di ta'alluqun. Fa illam yujadi ta'alluqun, seret. Kalau enggak ada kaitan sama sekali dari segi apa? Lafaz. Kemudian apa? Makna. Jadi kalau enggak ada kaitan sama sekali dari segi lafaz dan makna, fattamu, maka itu yang disebut waqaf tam. Anu lagi. Fa illam yujadi ta'alluqun, seret. Kalau tidak didapati kaitan sama sekali, umum ya, mau itu dari segi makna ataupun lafaz, fattamu, maka itu namanya waqaf tam. Paham sampai sini? Jelas belum? Baik. Kemudian lanjut. Ini jangan lupa di fasil di sini. Kasih pembatas. Au kana ma'nan, atau ada kaitan tapi dari segi makna doang. Anu lagi. Atau ada kaitan tapi dari segi makna. Pembahasannya nyambung, tapi i'rabnya udah selesai. Fal kafi. Maka itu namanya waqaf kafi. Paham? Sampai sini jelas insyaallah? Apa itu waqaf kafi? Ada kaitan tapi dari segi makna. Au kana ma'nan, ta'alluqun fil makna. Yaitu kaitannya dari segi makna. Sedangkan dari segi i'rab enggak ada kaitan. Jelas ya? Maka itu namanya waqaf kafi. Mafhum? Maka
baik itu yang tam maupun kafi, fabtadi qif wabtadi. Qif, berhentilah, wabtadi, dan mulailah langsung dari setelahnya. Ribet kan? Qif, berhentilah, wabtadi, dan mulailah langsung dari setelahnya. Waqaf tam boleh nggak berhenti? Qif, boleh berhenti. Wabtadi, dan langsung aja mulai dari setelahnya. Begitu juga dengan kafi, berhenti aja dan langsunglah mulai dari setelahnya. Jelas sampai sini? Paham kan? Baik. Coba napas dulu. Siapa yang masih bingung angkat tangan? Siapa yang masih bingung angkat tangan? Falyarfa' yadahu. Siapa yang masih bingung angkat tangan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Siapa yang sudah paham angkat tangan? Yang sudah paham angkat tangan. Satu doang. 2, 3, 4, 5. Yang ragu-ragu segini. Mau angkat segini aja. Yang bingung saya ini udah paham atau masih bingung, siapa angkat tangan? Ini dia sendiri bingung atas posisinya. Anda ini paham nggak ya sebenarnya? Masya Allah, ini golbing namanya, golongan bingung atau ahlu bingung wal jamaah. Jadi ini kalau tadi langsung ke matanya biasanya bingung terus terang. Anda juga dulu bingung. Apa ini maksudnya? Dijelasin sama ustadz atau sama syekh gitu? Nggak jelas ya gitu. Nah, jadi Anda sengaja balik tadi poinnya dulu antum pahami, baru masuk ke maten gitu. Karena nanti pembahasan wakaf ibtidah ini ternyata wakaf ibtidahnya juga penting gitu. Ini babnya wakaf ibtidah. Tapi pemisahannya ini wakaf dan ibtidahnya ini dalam maten ini juga penting ternyata. Kalau nggak bisa wakaf ini dilabrak semuanya, ini gimana maksudnya? Apa ini ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi fatamu fal kafi? Apa ini? Ya enggak? Maka tadi pahami ya. Jadi definisi dari fa'ilam yujadi ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi fatamu fal kafi, definisi waqaf tam dan waqaf kafi. Itu judulnya. Dari kata fa'ilam yujadi ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi, definisi waqaf tam dan waqaf kafi. Apa definisi waqaf tam? Fa'ilam yujadi ta'alluqun, seret sampai situ. Fatamu. Maka itulah yang disebut waqaf tam. Kalau enggak ada kaitan sama sekali, baik dari segi lafaz maupun makna, itu namanya waqaf tam. Karena makna ada ta'alluq ding, tapi dari segi makna fal kafi, maka itu namanya waqaf kafi. Ada kaitan tapi dari segi makna, temanya masih nyambung, cuman i'rabnya sudah selesai. Ini namanya waqaf kafi. Jelas? Lanjut. Semoga paham. Kalau nggak paham antum ulang-ulangi aja, nanti videonya diputar. Kita kepada waqaf hasan, halaman 263. Kita baca walafdhan famna'an illa ru'usal ayi jawiz fal hasan. Perhatikan. Tadi ngomongin tentang apa? Ta'alluq. Ingat ta'alluq ya, kaitan. Tiba-tiba ada walafdhon au kana ma'nan. Fabtadi fatahmu fal kafi. Seret sampai situ. Tiba-tiba ada walafdhon famna'an. Dan secara lafaz maka laranglah illa ru'usal ayi jawiz fal hasan, kecuali kalau di ujung ayat, di akhir ayat, maka itu yang namanya waqaf hasan. Apa ini maksudnya? Bingung kan? Maka perhatikan, walafdhon. Kalau ternyata kaitannya dari segi makna dan juga lafaz. Ingat ya, waqaf kafi masih punya kaitan dari segi apa tadi? Makna kan? Waqaf kafi masih punya kaitan dengan kata setelahnya dari segi makna. Au kana ma'nan tadi kan? Nah, sekarang waqaf hasan selain punya kaitan dari segi makna sebagaimana waqaf kafi, walafdhon, dan juga punya kaitan dari segi lafaz. Nah, jadi masih nyambung dari segi makna dan lafaz. Temanya masih nyambung, kemudian lafaznya, susunan bahasanya masih nyambung. Sudah paham sampai sini? Seret sampai sini dulu. Walafdhon. Langsung antum lari ke sini. Fal hasan, itu namanya waqaf hasan. Jelas? Jadi kalau ternyata au kana ma'nan wa lafdhon, atau kalau ternyata punya kaitan dari segi makna dan juga lafaz sekaligus, itu namanya waqaf hasan. Sudah. Definisinya itu. Sekarang hukumnya. Famna'an, maka jangan kamu berhenti dan langsung mulai kembali dari setelahnya. Anu ulangi. Famna'an di sini
Maksudnya jangan sampai wabtadi tadi loh. Kan fab tadi sebelumnya. Antum kif wabtadi, boleh berhenti dan langsung mulai. Sekarang kalau waqaf hasan, boleh langsung mulai enggak? Jangan. Boleh berhenti, tapi jangan langsung mulai dari setelahnya gitu loh. Jadi famna'an ini maksudnya jangan langsung mulai dari setelahnya. La tab tadi. La tab tadi. Jangan langsung mulai dari setelahnya. Jelas ya? Ini hukumnya nih. Jadi boleh nggak berhenti? Boleh. Karena kan wahya lima tamma kan? Tapi boleh nggak langsung mulai dari setelahnya? Nggak boleh. Barulah di sini kondisinya. Kalau di akhir ayat illa ru'usal ayyi jawiz. Kalau ternyata waqaf hasannya di akhir ayat, baru boleh langsung mulai kembali dari setelahnya. Ini kalau akhir ayat. Berarti kalau di tengah ayat nggak boleh langsung mulai dari setelahnya. Jelas ya? Jadi ini penggalan-penggalannya. Famna'an ini hukumnya boleh nggak berhenti? Boleh nggak langsung lanjut dari setelahnya? Illa ru'usal ayyi. Ini adalah kondisinya. Jadi kondisinya bisa jadi apa? Di akhir ayat atau di tengah. Kalau di akhir ayat maka jawiz, boleh langsung mulai dari setelahnya. Kalau di tengah maka famna'an, jangan. Jelas? Semoga antum paham. Sudah selesai untuk waqaf hasan. Nah, tanda waqaf hasan itu kalau di tengah ayat bisa jadi shalah atau la. Tanda la artinya la taqif. Maksudnya bukan berarti dilarang berhenti sama sekali secara mutlak. Antum kalau baca surah Al-Mudaththir itu panjang terus la semua, oh berarti nggak boleh berhenti sama sekali nih, nggak kuat napas sana. Apa makna la di sini? Maksudnya jangan berhenti dan langsung mulai dari setelahnya. Tapi kalau berhenti terus ngulang dari sebelumnya boleh. Karena ini masih menunjukkan i'rabnya masih nyambung loh. Jadi ini belum sempurna loh ini. Secara i'rab masih nyambung, masih belum sempurna ini. Makanya jangan antum langsung mulai dari setelahnya, ulang dari sebelumnya. Ini waqaf hasan ya. Jelas sampai sini insyaallah. Lanjut. Kita baca wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu mudtarran wa yabda qablahu. Baik. Kata al-waqfu bisa juga yuqafu. Wa yabda bisa juga wa yubda. Sama saja sebenarnya maknanya. Wa ghairu ma tamma. Nah, selain daripada waqaf-waqaf yang tam tadi, yang tammatil jumal, yang jumlahnya itu sempurna, yang mufidah, berarti ini jumlahnya belum mufidah gitu loh. Yang selain daripada yang jumlahnya mufidah tadi, wa ghairu ma tammatil jumal, selain daripada yang jumlahnya mufidah tadi, ada yang tidak mufidah. Apa itu? Qabihun, yaitu qabih, waqaf qabih. Walahu, dan hukum baginya adalah al-waqfu muttarran. Boleh berhenti tapi kalau darurat. Kenapa berhenti di sini? Padahal ini waqaf qabih. Ya darurat, gimana lagi? Habis nafas ana. Kaget anak tadi. Ngantuk tiba-tiba ketiduran berhenti di sini misalnya. Maka itu muttarran. Darurat. Tapi wa yabda qablahu. Nah, seperti waqaf hasan. Boleh aja antum berhenti sini karena darurat, tapi ulang dari sebelumnya. Jelas ya? Baik, ini waqaf qabih. Tadi kita sudah jelaskan waqaf qabih bisa jadi karena naqsul makna atau fasadul makna. Jadi bisa jadi maknanya kurang, gak jelas jadi apa, atau fasad atau rusak maknanya. Sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang ada kaidah-kaidah terkait dengan waqaf. Ini di halaman 266. Silakan buka 266. Ini kaidah penting pada waqaf ikhtiyari. Kita nggak bahas tentang yang ittirari, ikhtibari, dan intizari. Sekarang kalau antum sengaja berhenti di sini, waqafnya ikhtiyari, antum sengaja berhenti di sini, maka tidak boleh waqaf ikhtiyari pada beberapa kondisi berikut ini. Dan langsung mulai dari setelahnya. Jadi nggak boleh berhenti dan langsung mulai dari setelahnya ya. Kalau berhenti tapi ngulang sebelumnya boleh.
Tapi kalau yang nggak boleh adalah berhenti dan langsung mulai dari setelahnya. Yang pertama, ini harus paham bahasa Arab ini. Jangan berhenti pada fi'il tanpa fa'ilnya. Seperti tadi, fa'akalahu dhi'b, berhenti di fa'akalah, padahal fa'ilnya adz-dhi'bu. Jangan berhenti pada fa'il tanpa maf'ulnya. Innallaha la yastahyi ayyadrib. Ayyadrib. Harusnya ayyadrib mathalan ma ba'udat. Kemudian jangan berhenti pada huruf jar tanpa majrurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau misalkan enggak kuat napasnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, maka enggak apa-apa, ngulang dari sebelumnya. Ini pendek tapi ayatnya itu, lanjut aja. Lanjut. Jangan berhenti pada mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayah, harusnya ayatan nahari mubsirah. Jangan berhenti pada mubtada tanpa khabarnya. Ini sering ini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Sering ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sering kan? Ulaika hum khairul bariyah misalkan. Ulaika ashabul jannah misalkan. Nah ini baru mubtada yang dibaca. Waqaf di mubtada tanpa khabarnya jangan. Ini sambung. Kecuali kalau antum ulaik. Berarti ulaika baru ulang lagi dari ulaika. Jangan berhenti pada mausuf yang disifati tanpa sifatnya. Contoh, ya qaumi dakhulul ard. Padahal al-ard ini mausuf, sifatnya adalah al-muqaddasah. Jangan berhenti pada ma'tuf alaih yang diikuti tanpa ma'tuf yang mengikuti. Contohnya misalkan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak boleh ini. Karena waw ini ataf yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian gitu loh. Jadi ini masih ngikut dengan kum yang merupakan maf'ul daripada khalaqa. Jelas ya? Lanjut. Jangan berhenti pada sahibul hal dari halnya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini salah ini. Yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba hal. Dalam kondisi raghaba berharap, rahaba takut. Antara khauf dan roja, antara roja dan khauf. Jangan berhenti pada adat bilangan tanpa ma'dudnya yang berbilang. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashar. Saya melihat 11. Kaukaban wasyamsa. Salah itu, qabih ini. Jelas ya? Itu tadi beberapa kaidah terkait dengan waqaf ikhtiyari. Terakhir pada bait ini kita baca walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan tidak ada waqaf yang wajib maupun yang haram di dalam Al-Qur'an. Maksudnya antum wajib berhenti di sini, kalau enggak berdosa, enggak ada itu. Antum haram berhenti di sini, kalau antum berhenti antum berdosa, enggak ada itu. Baik, jadi enggak ada wakaf wajib, enggak ada wakaf haram ghairu ma lahu sabab, kecuali yang ada sebabnya. Nah, kecuali yang ada sebab. Berarti ada enggak sebenarnya wakaf wajib, wakaf haram? Wakaf haram ada enggak? Ada, kalau memang sebabnya ada. Seperti tadi wakaf di la yaghfir, la ilah itu haram itu. Jadi ada sebabnya. Sebabnya apa? Auhamal ma'na wa qarihi nawa. Ini sebagaimana perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad, illa ma auhamal ma'na wa lam yajib waqfun wa lam yahram siwa ma auhamal ma'na wa qarihi nawa. Yang pertama merusak makna, yang kedua pembacanya sengaja. Emang niat untuk berhenti di situ. Itu sebabnya. Jadi haram. Jelas insyaallah. Untuk kata wajib bisa dibaca yajib pada sebagian nuskhah, wala haramun bisa wala haramin, ghairu bisa ghaira. Sudah selesai alhamdulillah tentang waqaf dan ibtida. Nah, sekarang kita kepada waqaf kalla wa bala. Ada bukunya tuh? Waqaf kalla wa bala.
Kita kayaknya wakaf kala wabala setelah zuhur saja. Waktunya ini kita gunakan nun maqtu' dan mausul yang enggak terlalu berat. Wakaf kala wabala harus paham. Ini kita ke maqtu' mausul aja. Maqtu' mausul itu untuk paham gampang. Ya, sisanya tinggal yang penting di surat ini, ayat ini udah lihat aja, antum hafalkan rumusnya aja. Tapi poin pentingnya itu gampang, maqtu' mausul. Baik, kita bahas maqtu' mausul ya. 272. Kita baca baitnya. Wa'rif lima qatu'in wa mausulin wata fil mushafil imami fima qad ata. Wa'rif dan ketahuilah lima qatu'in terkait maqtu' wa mausulin dan mausul wata dan juga penulisan huruf ta. Jadi maqtu' mausul dan penulisan huruf ta. Fil mushafil imam, pada mushaf al-imam, fima qad ata, sebagaimana yang datang. Baik, perhatikan. Pada kata al-mushaf kita ambil yang alif lam. Sebagian nuskhah mengambil tanpa alif lam, fi mushafil imami. Al-imam itu maksudnya adalah apa? Afwan, al-imam itu maksudnya adalah ma yu'tammu bihi, yaitu panutan yang diikuti. Jalan juga bisa disebut imam. Wa innahuma labi imamim mubin, pada jalan tariq wadih. Pada jalan yang jelas kalian biasa ngelewatin itu gitu. Jadi tempat dihancurkannya kaum Lut itu kalian biasanya ngelewatin tuh kalau mau ke Syam gitu. Bi imamim mubin, imam, jalan. Makanya mayu'tammu bi, yang diikuti. Jalan itu kan kita ngikutin gitu. Akhirnya nyampe ke tujuan. Maka imam itu. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Adapun perbedaan antara yang pakai alif lam dan tanpa alif lam, perhatikan penting juga nih. Kita ambil tadi yang ada alif lam. Apa maksud daripada yang ada alif lam? Maksud daripada fil mushafil imam yaitu seluruh mushaf. Perhatikan nih. Seluruh mushaf yang ditulis pada fase penyeragaman mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Udah mulai oleng. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi saat mushaf diseragamkan di zaman Utsman, maka seluruh mushaf yang digandakan ketika itu disebut sebagai al-mushaful imam, yaitu mushaf yang diikuti oleh kaum muslimin. Jelas ya? Itu kalau pakai alif lam. Al-mushafil imam. Mushaf yang diikuti. Sifah, mausuf, sifah. Mafhum? Mausuf, sifah. Sifah mausuf. Jadi mushaf yang diikuti oleh kaum muslimin. Semuanya, seluruh mushaf. Tapi kalau tanpa alif lam pada kata al-mushaf menjadi mushafil imam, maka ini adalah mushaf pribadi yang disimpan oleh sahabat Utsman bin Affan setelah proses penyeragaman mushaf. Dan mushaf itu digandakan menjadi 6 mushaf. Ada yang dikirim ke Mekkah, ada yang kirim ke Syam, ada yang kirim ke Basra, ada yang kirim ke Kufah, ada yang di Madinah yang diajarkan oleh Zaid bin Thabit, dan Madinah yang menjadi aset negara yang disimpan oleh Utsman bin Affan, oleh khalifah. Maka kalau tanpa alif lam, fi mushafil imam, itu maknanya adalah mushaf yang disimpan oleh Utsman bin Affan. Jelas ini? Kalau ada alif lam berarti ke semua tadi. Jelas? Ini adalah pendapat Ibnu Nazim, yaitu Ahmad bin Muhammad Ibnu Jazari, Abu Bakar Ahmad bin Ahmad dan yang lainnya. Redaksi yang dipilih adalah yang mushafil imam, yaitu yang mushafnya Utsman, khusus yang dipegang oleh Utsman. Anda pribadi setelah teliti, Anda cenderung ya udah ini fil mushafil imam, pada mushaf al-imam, karena semuanya bukan yang beliau simpan saja, semua mushaf yang sudah diseragamkan dan dibawa oleh para qari, kemudian diajarkan di negeri kaum muslimin semuanya, maka ini masuk al-mushafil imam. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Fima qad ata maksudnya fima qad ruwiya, sebagaimana yang telah diriwayatkan. Nah, pembahasan maqtu' dan mausul serta ta ini penting karena berkaitan dengan waqaf. Maqtu' artinya tulisan yang terpisah, sedangkan mausul tulisan yang bersambung. Maqtu' ada spasinya, mausul tanpa spasi. Bunyinya sama. Alla, an, persela, dan alla langsung. An, spasila, alla, maqtu' namanya. Dan alla bacanya sama. Tapi ini maqtu', ini mausul. Yang spasi namanya maqtu', yang mausul yang tanpa spasi. Fungsinya apa? Pada waqaf idtirari atau ikhtibari, saat darurat atau saat dites oleh guru,
Coba guru lagi ngetes. Coba antum berhenti nih di surah ini nih, Allahnya nih antum langsung Allah atau boleh di an ini? Nah, mikir kan? Iya ya, secara rasam ini maktu atau mausul ya. Kalau hafal rumusnya enak. Faqta' bi 'ashri kalimatin Allah ma'mal ja'a wa la ilaha illa dan seterusnya. Oh, ini surat ini nih atau ini ketemu ayat ketemu kata ini nih, tahu. Oh, berarti maktu. Kalau enggak disebutkan pada rumus yang 10 tadi, oh berarti apa? Mausul. Paham nih? Jadi berkaitan dengan wakaf ibtida. Kemudian penulisan tak. Tak ta'nis pada isim yang mufrad itu harusnya tertulis dengan hak ta'nis, yaitu tak marbutah. Jannatun, satu surga. Syajaratun, satu pohon misalkan. Ayatun, satu ayat misalkan. Harusnya tertulisnya dengan apa? Tak marbutah. Mufrad, satu. Tapi ternyata di sebagian tempat dalam mushaf, dalam Al-Quran, mufrad tapi tertulisnya tak maftuhah, disebut tak ta'nits. Nah itulah kenapa disebut wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Tak ta'nits pada isim mufrad harusnya ditulisnya hak ta'nits, tapi tidak ditulis dengan hak. Tidak ditulis dengan hak ta'nits, tidak ditulis dengan tak marbutah, tapi ditulis dengan tak maftuhah. Jelas ini? Baik. Sekarang kita kepada yang maqtu' terlebih dahulu. Kita baca. Faqta'a bi 'ashri kalimatin Allah ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu 'ala alla yaqulu la aqula. Perhatikan. Faqta', maka tulislah dengan maqtu', berarti terpisah penulisannya. Bi 'ashri kalimatin, pada 10 kata. 10 kalimat maksudnya 10 kata. Allah, jika Allah ketemu dengan 10 kata berikut ini. Jadi kalau Allah ketemu 10 kata berikut ini, maka tulisannya pastikan dengan maqtu'. Berarti mafhum mukhalafahnya sisanya dengan mausul. Kalau antum ketemu kata Allah, oh mausul itu enggak disebutkan di 10 ini kok. Jelas ini. Udah itu aja intinya. Nah, adapun ma'mal ja'a, sebagian membaca ma'mal ja'in. Sebagaimana i'rabnya sini ada ma' kemudian malja'in. Ana ambil yang ma'mal ja'a sebagaimana ayatnya. Wa dhannu alla malja'a minallah. Jadi kalau ketemu alla malja'a minallah, maka di maqtu'. Wala ilaha illa alla ilaha illahu. Antum langsung lihat saja ini ayatnya. Kalau wa dhannu alla malja'a, oh ini maqtu'. Kesimpulannya bisa berhenti wa dhannu an atau wa dhannu alla. Faham? Tapi wakafnya namanya wakaf apa tadi? Wa dhannu an atau wa dhannu alla. Wakaf berhenti pada wa dhannu an. Wa dhannu alla. Wakaf apa ini? Ittirari, darurat, atau ikhtibari. Dites sama guru. Coba, ana pengen tahu nih, antum paham nggak tentang rasam nih, maqtu' mausul? Coba berhenti. Wa dhannu apa coba? Wa dhannu alla langsung apa wa dhannu an bisa? Maka wakaf ikhtibari itu. Jelas ya? Itu intinya. Berkaitan dengan wakaf. Kalau ternyata maqtu' bisa berhenti pada an atau bisa berhenti pada setelahnya Allah. Baik. La ilaha illa, ta'budu yasina, ta'budu pada surat Yasin. Sani Huda, dan tempat kedua pada surah Hud. Antum lihat catatan kaki. Tempat kedua pada surah Hud yaitu pada ayat 26. Yaitu yang disebutkan pada ayat di atas ini. Wa alla ilaha illahu fa'alamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu. Sedangkan tempat yang pertama yaitu ayat kedua ditulis dengan mausul. Alla ta'budu illallah. Nah, antum lihat situ mausul. Jadi ingat ya, isyaratnya tsani huda, tempat kedua pada surah Hud. Wa ta'budu Yasin, dan ta'budu pada surah Yasin. Lanjut. Berikutnya wa ta'budu Yasina tsani huda la yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula. Taib. Yang perlu catatan lagi ta'lu ala. Catatan kaki 100.
ta'lu ala ini isyarat pada surah Ad-Dukhan ayat 19. Ta'lu ala isyarat pada surah Ad-Dukhan ayat ke-19. Ini ayatnya. Poin ke-8 nih. Wa alla ta'lu ala Allah ala. Sehingga satu tempat lagi yang pakai alayya maka ditulis dengan mausul. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Beda ya. Yang satu wa alla ta'lu ala Allah, ta'lu ala surah Ad-Dukhan ayat 19, sedangkan surah An-Naml ayat 31 alla ta'lu alayya. Maka dia ditulis dengan mausul. Jelas sampai sini? Lanjut. Kesimpulannya selain daripada 10 tempat yang disebutkan maka alla ditulis dengan mausul. Lanjut. Imma bir-ra'di wal maftuh hasil. Silakan. Imma bir-ra'di. Ada perintahnya enggak di sini? Kata in dan ma bir-ra'di pada surah Ar-Ra'd. Ada perintahnya enggak? Enggak ada. Berarti ngikut sebelumnya, fakta. Berarti mausul. Pisahkan juga kata in dan ma pada surah Ar-Ra'd. Seret sampai sini. Anda bisa lihat surah Ar-Ra'd ayat 40. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Selain daripada surah Ar-Ra'd maka setiap kata imma ditulis mausul. Apa contohnya? Imma syakira wa imma kafura. Baik, imma yang lain. Fa imma nuriyannaka, ada imma nuriyannaka. Maka itu ditulis dengan mausul. Lanjut. Wal maftuh hasil. Kalau ternyata hamzahnya itu fathah, imma kan hamzahnya kasrah. Imma, hamzahnya kasrah kan? Kalau hamzahnya fathah berarti menjadi apa? Amma. Jadi kalau hamzahnya fathah jadi amma sil, maka sambunglah penulisannya. Setiap amma maka bersambung. Bukan an spasi ma, tapi langsung amma. Jelas? Lanjut. Wa amma, silakan. Nuhu qata'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fussilatin nisa wa dhibhin. Baik, sekarang kita membahas tentang wa amma nuhu. An dan ma yang ketemu dengan nuhu iqta'u, tulislah terpisah, maqtu'. Amma nuhu. Sedangkan amma yang lainnya yang bukan ketemu dengan nuhu wa mallahu bighafilin amma ta'malun ya'malun maka pasti mausul. Gampang kan? Dan ma-nya di sini amma, di sini ma-nya alladzi atau mausulah. Ma-nya mausulah. Amma mausulah yang. Tapi kalau ternyata ma-nya adalah istifhamiyah seperti apa? Amma yatasaalun. Setiap ma yang istifhamiyah pasti tanpa alif. Dipendekkan. Amma atau amma yatasaalun. Pendek kan? Dan penulisannya pasti mausul. Jelas ya? Asalnya an dan ma. Tapi untuk menunjukkan ini istifham, maka ma-nya dipendekkan. Penulisannya mausul. Jelas? Bima, fima, maka semuanya tanpa alif itu. Padahal mau istifhamiyah, harusnya istifhamiyah apa, itu kan? Ada alifnya kan? Biasanya ma apa. Lanjut. Mimma birumin wan nisa khulful munafiqin. Kemudian berikutnya min dan ma pada surah Ar-Rum, pada surah An-Nisa, kecuali ada khilaf di surah Al-Munafiqin. Jadi mimma, contohnya di sini. Antum bisa lihat nih. Halakum mimma malakat aymanukum surah Ar-Rum. Di halaman 278. Fa mimma malakat aymanukum di surah An-Nisa. Kemudian ada satu khilaf khulful munafiqin. Di surah Al-Munafiqin ada khilaf apakah maqtu' ataupun mausul, tapi yang diambil adalah maqtu'. Berarti untuk yang Ar-Rum, An-Nisa dan Munafiqin diambil yang maqtu'. Kesimpulannya, selain daripada tempat di atas maka mausul. Mimma, contoh wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, mausul. Gampang kan? Lanjut. Jadi sebenarnya ini gampang, cuman membosankan terus terang. Membosankan ini bab ini. Apalagi kalau enggak hafal. Antum kalau enggak hafal Al-Qur'an, ngomongin misalkan nih, mimma birumin wan nisa khulful munafiqin. Mimma di surah Rum, di surah An-Nisa, di surah Munafiqin, ini yang mana ini? Orang enggak hafal.
Yang hafal aja ini bosen gitu, apalagi nggak hafal apa ini. Maka yang penting antum paham tadi, poin intinya maktu terpisah, mausul nyambung, kemudian lanjutannya ketika wakaf ittirari dan ikhtibari, maktu bisa berhenti di kata pertama atau kedua, sedangkan mausul pasti satu cara saja. Udah itu poinnya. Paham ya? Selesai. Selebihnya itu bisa baca sendiri itu. Dan kelihatan tulisannya, ya enggak? Oh ini makto, ini mausul, ya udah selesai. Tapi kalau antum pengen betul-betul menguasai di luar kepala, hafal rumusnya. Matanya dihafalin. Kemudian dipahami. Nah, ketika disebutkan mimma birumin wan nisa khulful munafikin, kata mimma di surah Ar-Rum, apa ini ya? Fa mimma malakat aimanukum. Misalkan di surah An-Nisa sama mimma malakat aimanukum. Kemudian di surah Al-Munafikin apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya enggak? Sudah, sisanya berarti mausul, selesai. Demikian. Baik, ini catatan kakinya aja ini. Amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin. Sekarang antara penulisan am dan man. Amman. Ketika bertemu dengan assasa, kemudian di surah Fussilat, kemudian di surah An-Nisa, dan di surah Dhibh. Dhibh itu artinya penyembelihan. Surat yang ada kisah tentang penyembelihan adalah surah As-Saffat. As-Saffat. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, maka wafadainahu bidzibhin azim, maka kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ya, kambing gibas, kambing yang besar. Maka dzibh artinya surah As-Saffat. Maka amman pada surah As-Saffat yaitu di fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna, ini ditulis dengan maktu. Sisanya ditulis dengan mausul. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Maka ini mausul. Selesai. Kita baca lagi. Haitsuma wa allamil maftuha kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulfu lanfali wa nahlin waqa'a. Haitsuma, setiap penulisan haitsuma maka maktu'. Jelas? Setiap haitsuma pasti maktu'. Wa allamil maftuha, dan an jika hamzahnya fathah berarti allam, maka maktu' juga. Jelas ya? Ini contohnya nih. Haitsuma selalu terpisah dan itu hanya dua tempat saja dalam surah Al-Baqarah. Wa haitsuma kuntum wa haitsuma kuntum. Kemudian allam, ayahsabu allam yarahu ahad. Di seluruh tempat dalam Al-Qur'an ditulis maqtu'. Antum setiap ketemu allam yara, allam, maka itu maqtu'. Kasru innama, sekarang kata innama yang hamzahnya kasrah. Innama. Lan'ama wal maftuha. Taib, lan'ama. Innama di surah Al-An'am maka ditulis dengan maqtu'. Wal maftuha, sedangkan yang hamzahnya fathah berarti annama yad'una ma'a, dua kali yad'un wa annama yad'una min dunihil batil wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Hafal kan? Wa annama yad'una min dunihil batil wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Maka ini ditulis dengan maqtu' juga. Khulful anfali wa nahlin waqa'a. Terjadi khilaf pada surah Al-Anfal dan surah An-Nahl. Khilaf untuk surah Al-Anfal adalah khilaf pada kata annama. Wa'lamu annama ghanimtum di awal juz 10. Sedangkan khilaf untuk surah An-Nahl maksudnya adalah innama yang kasrah. Allah berfirman pada surah mana tadi? Yang innama An-Nahl. Innama indallahi huwa khairul lakum. Surah An-Nahl. Maka ini khilaf. Innama indallahi huwa khairul lakum. Meskipun khilaf tapi yang diambil yang mausul. Selain dua tempat tersebut maka mausul. Sama. An-nama selain daripada yang disebutkan maka mausul. Lanjut. Wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif. Ruddu kadza qul bi'sama wal wasla sif.
Khalaftumuni washtarau kulli ma sa'altumuh wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Maqtu'. Waqtulif ruddu. Kemudian ada khilaf yang bertemu dengan kata ruddu. Kullama ruddu. Kullama ruddu, maka ada khilaf. Kadza qul bi'sama. Tayyib. Qul bi'sama. Perhatikan di sini. Tadi kullama ruddu ada khilaf di surah An-Nisa. Selainnya kullama ruziqu, kullama yang lain maka ditulis dengan mausul. Sekarang bi'sa dan ma. Ada khilaf pada kata bi'sa dan ma yang didahului kul. Qul bi'sa ma. Pada surah Al-Baqarah ayat 93. Namun yang diprioritaskan adalah mausul. Adapun ketika bertemu khalaftumuni, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Pada surah Al-A'raf ayat 180. Dan juga bi'sa mashtarau bihi anfusuhum. Pada surah Al-Baqarah ayat 90 maka ditulis mausul. Ini ayat-ayatnya nih. Yang khilaf yang ketemu qul bi'sa ma. Baik. Qul bi'sa ma khilaf. Sedangkan yang ketemu dengan khalaftumuni dan ishtarau maka mausul. Perhatikan nih kata bi'sa ma. Ana berikan faedah juga. Jadi bi'sa ma yang ditulis bi'sa dan ma-nya bersambung itu cuma 3 tempat ini. Surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Baqarah. Itu bi'sa ma yang ditulis bersambung. Yaitu qul bi'sa ma, qala bi'sa ma khalaftumuni, bi'sa ma ishtaraw bi anfusahum. Baik. Selain itu maka ditulis dengan maqtu'. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya apabila bersambung dengan harf. Dengang ini. Afwan. Dengang itu orang Sulawesi, dengang. Makan, makang. Nah, ada G-nya itu. Namanya okot. Kelebihan G. Tipu ya, kadang begitu. Kelebihan satu huruf. Ini lahan jali ini. Lahan jali. Kelihatan bentuknya. Baik, jadi bi'sa ma ditulis dengan maqtu' kapan? Saat dia bersambung dengan harf. Harf apa yang dimaksud? Yaitu harf la dan juga harf ma. Lam dan fa. Antum lihat contoh-contoh ayatnya nih. Antum perhatikan semuanya. Wala bi'sa ma. Kalau ada la bi'sa ma, pasti antara bi'sa dan ma maqtu'. Fa bi'sa ma yashtarun. Ada fa di situ maqtu'. La bi'sa ma, la bi'sa ma, la bi'sa ma, la bi'sa ma, semuanya maqtu'. Apa kata kuncinya apa? Ketemu dengan harf. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad, beliau di dalam Salsabil Syafi'i mengatakan wa bi'sa maqta'in biharfin wusilat. Kata bi'sa ma tulislah secara terpisah jika disambung dengan harf. Maksud dari harf di sini adalah harf la bi'sa dan juga fa. Fa bi'sa. Jelas? Sudah, ini faedahnya. Di ilmu rasm biasanya jalurnya Abu Dawud atau jalurnya Abu Amr, khilaf. Nulisnya dalam rangka rasm Utsmani, rasm mushaf atau rasm imla'i aja. Kalau imla'i aja bebas. Kalau rasm mushaf maka boleh memilih. Boleh memilih. Ya, maka biasanya ini riwayatnya siapa? Dalam ilmu rasm juga ada beda riwayat itu. Riwayatnya Abu Amr atau riwayatnya Abu Dawud. Ini pembahasan lagi. Ini pembahasan rasm ya. Betul. Itu yang ambil jalurnya Abu Dawud itu mah. Kalau Indonesia itu katanya malah yang Abu Amr Ad-Dani. Wallahu a'lam bishawab. Ana terus terang untuk rasm ini belum terlalu mendalami sekali. Punya beberapa kitab rasm tebal-tebal tapi memahami rasm sepertinya kadang mikirnya karena dia kan tulisan ya, nggak terlalu berpengaruh sama praktek itu. Waduh, ini skip dulu dah. Ya hanya memahami sebagian-sebagian saja. Yang jelas tadi kalau menulis kalau ada khilaf berarti ya sudah. Berarti antum boleh nulis salah satunya gitu. Boleh milih. Kenapa bisa khilaf tadi? Karena jalurnya. Riwayatnya Abu Dawud dan Abu Amr. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.
Lanjut. 283 bait 87 88. Kita baca. Fi maqta'a uhi afadtu mushtahat yablu ma'a thani fa'alna waqa'at rumun kila. Sebagian membaca dengan rumin. Tanzilu syu'ara wa ghayra dhi sila. Sebagian membaca dengan ha wa ghayraha sila. Fi ma, kata fi dan ma dipisah, iqta'an, pisahkanlah. Kapan itu? Ketika bertemu dengan uhi. Fi ma uhi, fi ma uhiya. Kemudian fi ma afadtum, kemudian fi ma ishtahat. Kemudian ya belu ma'a, jika bertemu dengan liyabluwakum, dua-duanya sama, liyabluwakum fi ma atakum, liyabluwakum fi ma atakum. Surah Al-Maidah dan surah Al-An'am. Walakin liyabluwakum fi ma atakum wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum. Baik. Maka ini semuanya terpisah ya. Fima yang bertemu dengan beberapa kata ini terpisah. Kemudian lanjutannya fima fa'alna. Kemudian waqa'at, maksudnya di surah Al-Waqi'ah. Jadi kadang beliau menyebutkan kata, kadang menyebutkan nama surat. Ya, ini menyesuaikan nazamnya, menyesuaikan timbangan bait syairnya. Kadang menyebutkan kata, setelah kata ini kata apa sih? Atau kadang menyebutkan suratnya, maksudnya yang di surat ini loh. Kemudian pada surah Ar-Rum fima razaqnakum. Kemudian pada surah Az-Zumar fima hum. Nah, surah Az-Zumar tadi beliau membaca dengan apa? Tanzilu. Tanzilu maksudnya apa? Surah Az-Zumar dimulai dengan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maksudnya surah Az-Zumar. Kemudian Az-Zumar itu kila tanzil. Kila tanzil berarti ada dua kali. Az-Zumar yang ini dan Az-Zumar yang ini. Afan, salah di bawahnya maksudnya. Afan, salah nulis. Az-Zumar yang ini dan Az-Zumar yang ini. Kila tanzil. Ada dua ya, kila tanzil. Baru kemudian syu'ara. Di surah Asy-Syu'ara. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Adapun wa ghairaha atau wa ghaira dhi sila, selain yang disebutkan ini, wa ghaira dhi, selain yang disebutkan ini sila, silan, maka sambunglah. Atau wa ghairaha, selain yang disebutkan, wa ghairaha, selainnya, selain yang disebutkan, maka sambunglah. Contohnya ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bihi ilm. Tayyib. Lanjut. Bait 89. Fa aina makan nahli sil wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzab wan nisa wusif. Fa aina makan nahli sil. Aina ma pada surah An-Nahl maka sambunglah. Yaitu fa aina ma tuwallu afan. Kita membahas dulu fa aina ma di sini pada surah Al-Baqarah. Kenapa terakhir di sini sebutkan apa? Afan. Mana tadi? Fa'ainama, afan. Maksudnya fa'ainama, kata aina dan ma yang diawali dengan fa itu ada di surah Al-Baqarah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, jadi maksudnya adalah kalimat fa'ainama, ainama yang didahului fa yaitu di surah Al-Baqarah, maka sil kan nahli, begitu juga dengan yang ada di surah An-Nahl. Jadi ini fa'ainama antum bisa lihat ada fa-nya, kemudian an-nahl. Fa'inama kan-nahli. Sil. Wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzab wan nisa wasif. Kemudian ada khilaf. Khilafnya ada di 3 tempat, yaitu syu'ara, kemudian ainama pada surah Al-Ahzab dan ainama pada surah An-Nisa. Fi syu'ara al-ahzabi. Ahzab harusnya di merah. Jadi yang diambil nama suratnya fi syu'ara al-ahzabi wan nisa wasif. Lanjut. Wasil fa illam huda allan naj'ala najma'a. Silakan. Najma'a. Wasil fa illam huda. Kata illam, in dan lam pada surah Hud, maka sil, sambunglah. Fa illam yastajibu lakum.
Selain daripada itu, kalau ada kata in dan lam maka maqtu'. Seperti misalkan dalam Al-Baqarah fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Gitu ya, mafhum mukhalafahnya saja. Kalau yang belum disebutkan berarti kebalikannya. Allan naj'ala najma'a. Ini masih tentang sil. Masih nyambung. Jadi sambungkanlah juga kata an dan lan saat ketemu dengan naj'ala dan najma'a. Allan naj'ala lakum maw'ida surah Al-Kahf. Allan najma'a idhama surah Al-Qiyamah. Gampang kan? Pokoknya begitu. Kalau enggak ada perintahnya maka ngikut perintah sebelumnya, gitu aja. Kalau ada perintah baru maka pasti disebutkan entah itu iqta'u, iqta'an atau sil, silan dan lain sebagainya. Kata an dan lan selain di dua tempat tersebut ditulis maqtu'. Contohnya innahu dhanna an la yahur. Sedikit lagi. Kaila tahzanu ta'saw 'ala hajjun 'alaika harajun wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla yawmahum. Kay la tahzanu. Sekarang antara kay dan la selalu ditulis dengan bersambung, yaitu pada kata yang bertemu dengan tahzanu. Kay la tahzanu surah Al-Imran. Kemudian ketemu dengan ta'saw 'ala likay la ta'saw 'ala ma fatakum. Kemudian di surah Hajjun, surah Al-Hajj. Kemudian 'alaika haraj, 'alaika harajun. Ini bersambung sampai sini. Jadi kaila yang ketemu dengan tahzanu, ketemu ta'saw 'ala di surah Al-Hajj. Kemudian yang ketemu dengan 'alaika haraj maka disambung. Selebihnya maka dipisah seperti likaila yakuna 'alal mu'minina haraj surah Al-Ahzab. Baik. Adapun amman yasha dan amman tawalla dipisah. Yaumahum sedikit lagi ya. Yaumahum ditulis dengan terpisah. Kenapa tertulis dengan terpisah? Antum perhatikan di sini. Di antara kaidah penulisan kata yang ditulis dengan maktub berikutnya adalah kata yauma dan hum dalam kondisi marfu'. Yauma hum. Humnya di sini marfu'. Kan biasanya misalkan yaumihimul ladzi itu biasanya sebagai mudhaf ilaih, sebagai apa? Majrur. Nah, sekarang yauma hum. Hum ini marfu' ini. Yauma hum barizun. Pada hari mereka barizun. Pada hari mereka 'alan nari yuftanun. Di yuftanun al-fitnah bisa jadi diazab secara umum, bisa jadi diuji, bisa jadi di al-azab bil harq, yaitu diazab dengan cara dibakar, seperti innalladzina fatanul mu'minina atau dzuqu fitnatakum, atau ini yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu diazab dengan dibakar dengan api. Maka kalau humnya ini adalah marfu' maka dipisah, yauma sendiri, hum sendiri. Mafhum ya? Tapi kalau dia sebagai selain daripada marfu' seperti yaumahumul ladzi yu'adun, yaumihimul ladzi yu'adun, maka ditulis mausul. Lanjut, dua bait lagi. Wa mali hadza wal ladzina haula tahina fil imami sil wa fuhila. Berikutnya wa mali hadza wal ladzina haula. Li harf jar li bertemu dengan hadza, harf jar li ketemu dengan alladzina, harf jar li ketemu dengan haula'i, maka semua ditulis dengan apa? Maqtu'. Harusnya kan li dengan majrurnya itu kan disambung tuh. Liman, gitu kan? Lilladzi misalkan. Lilladzi, fama lilladzi. Bukan, ini yang alladzi doang. Contoh lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, enggak ada mal sebelumnya. Enggak ada mali. Tapi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, maka itu ditulis secara bersambung. Sedangkan di sini tertulis dengan terpisah. Kenapa? Karena sebelumnya ada ma, yaitu ma istifhamiyah. Jadi kalau ada lam huruf jar kemudian sebelumnya ma istifhamiyah bertemu dengan hadza atau alladzina atau haula'i, maka ditulis maqtu'. Adapun tahina sil, ta dan hina, wala tahina manas, surah Shad satu kasus saja. Sil, sambunglah. Ini suruh nyambung tapi ternyata terpisah. Kenapa? Wa wuhila, dianggap lemah.
Jadi yang memerintahkan untuk menyambung itu pendapat yang dianggap lemah, sehingga yang benar adalah dipisah. Anda jelaskan di sini. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin As-Sallam mendapati tahina pada mushaf imam, maksudnya mushaf iman yang tanpa alif lam ini, yang disimpan secara pribadi oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang di situ buktinya ada bekas darah yang menetesi mushaf tersebut saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Nah, maka diriwayatkan bahwa Imam Abu Ubaid Al-Qasim itu melihat bahwasanya tulisan tahina itu mausul. Hanya saja ulama muhaqqiqin seperti Imam Abu Amr Ad-Dani dan yang lainnya menegaskan bahwa yang benar adalah maqtu'. Buktinya ada pada mushaf-mushaf yang lain yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Satu lagi. Wa wazanuhum wa kaluhum sili kadza minal waha wa ya la tafsili. Wa wazanuhum dan kaluhum harusnya biasanya ada apanya? Alif tambahan. Ya enggak? Ishtarau misalkan ada alif. Ya enggak? Ada alifnya biasanya. Ini menunjukkan maqtu' maksudnya. Kalau ada alif begini, maka menunjukkan maqtu'. Untuk wazanuhum dan kaluhum, maka itu tidak ada alifnya di situ. Maka itu yang dimaksud mausul. Jadi enggak ada alifnya itu. Biasanya setelah fiil ini ada alifnya nih. Tapi untuk wazanuhum dan kaluhum tidak ada alifnya. Itu yang menunjukkan bahwa dia mausul. Lanjut, minal, kadza minal, begitu juga penulisan lam ta'rif dengan isim setelahnya, ar-Rahman misalkan, ar-Rahim misalkan, al-Lail misalkan, maka itu la tafsili, jangan dipisah penulisannya, nyambung. Jadi antara lam ta'rif dengan isim maka nyambung. Begitu juga dengan hak tanbih maksudnya, dan juga ya nida maksudnya, maka semua penulisan ini dalam kaidah Rasm Utsmani ditulis dengan sambung. Ditulis dengan apa? Sambung. La tafsili. Jangan astagfirullah. Ditulis dengan mausul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.